kita mau menyembah Dia. Kita percaya saat kita berseru berserah akan memuliakan Dia pun melihat kerinduan hati kita. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Yes. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Kasih. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagi Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, katakan sekali lagi, Bapakku datang menyembahmu di sini. Amin, Yesus. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Menyembahmu di sini. Kita mau percaya Dia selalu ada buat kita. Ada bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Aku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Kita mau bersyukur bahwa Allah yang kita sembah, ya Allah yang selalu ada buat kita. Kita
menyembah di sini, di rumah Tuhan. Jangan kita sia-siakan waktu yang singkat ini. Tapi kita mau rasakan, kita mau buka hati kita mau bersyukur. Mungkin masih banyak di antara kita, saudara-saudara kita yang tidak datang di rumah Tuhan. Hanya waktu yang indah ini, kita mau nikmati bersama Yesus. Ada janjinya yang terus kita mau nantikan dalam kehidupan kita. Ada pergumulan, Tuhan izinkan ada pergumulan. Tetapi kita percaya tidak membiarkan kita sendiri, kita tidak sendiri. Tetapi senantiasa ada Tuhan yang menolong kita. Ada kasih-Nya yang terus membalut hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau ya Yesus. Kami muliakan Engkau ya. Sebab tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apa. Tapi kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup. Allah yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Kita percaya Dia ada buat kita. Dia selalu ada. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya, kita mau percaya. Ku percaya. Haleluya Yesus. Aku takut, Dia beserta kita. Tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Ku nyanyi haleluya. Hebat bagi kami Tuhan. Dengan kasih Yesus Kristus, Ibu Gembala masuk dalam doa untuk ibadah kita pagi hari ini. Sungguh kami boleh berkata haleluya, puji Tuhan. Ya, karena kebesaran-Mu, karena keajaiban-Mu di dalam kehidupan kami, yang boleh membawa kami lagi ada di dalam rumah-Mu. Kami tahu ini adalah anugerah-Mu yang besar ya Tuhan. Engkau perkenankan kami ada di dalam rumah-Mu. Walaupun kami merasa masih banyak hal-hal yang tidak baik, banyak kekurangan-kekurangan di dalam diri kami. Tapi kasih-Mu yang luar biasa mau menutup segala kekurangan kami dengan pengorbanan-Mu yang sudah Engkau karyakan melalui kayu salib, di mana darah yang sudah tercurah menyucikan semua dosa-dosa kami. Engkau memberi pengampunan kepada kami. Dan saat ini Kau perkenankan kami juga, kalau sebentar akan menaikkan puji-pujian. Biar kami dilayakkan ya Tuhan, untuk kami boleh menikmati puji-pujian yang kami persembahkan sebentar. Menjadi kekuatan baru, menjadi satu pembaharuan di dalam hidup kami. Pemulihan. Karena kami tahu ya Tuhan, hidup kami ada hal-hal yang memang harus dibereskan. Dan kami perlu dibaharui lagi, dipulihkan. Kami percaya
Kalau Allah bekerja di dalam hidup kami, kami boleh menyadari segala kesalahan kami, menyadari segala kekurangan kami, dan kami mau belajar hidup di dalam pertobatan, sehingga hal-hal yang Engkau ingin kerjakan di dalam diri kami, yaitu hal-hal yang mulia, boleh dinyatakan. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkarya yang indah dalam hidup kami saat kami memuji Engkau, saat kami mendengar firman-Mu, sehingga kami boleh bertambah iman, bertambah kasih kepada Engkau. Dengan firman yang kami dengar ya Tuhan, bagaimana Engkau terus memperbaharui kami, membersihkan kami lagi, menyucikan, mengikis semua hal-hal yang tidak baik, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mau dibersihkan. Karena satu saat nanti kami harus diadakan satu hal di mana kami harus disampai tahap sempurna. Walaupun kami belum bisa sempurna, tapi karya Allah yang terus bekerja dalam diri kami, menyempurnakan kami di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, semua karya-Mu yang indah boleh kami nikmati, dan kami akan besarkan Engkau, kami akan muliakan Engkau. Hadir di dalam setiap pribadi umat-umat-Mu, hadir di dalam setiap pelayan-pelayan, sehingga saat kami menaikkan puji-pujian, satu korban yang harum di hadapan Engkau, yang menyukakan Engkau, dan Engkau disenangkan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau melawat setiap umat-umat-Mu, lawat kami ya Tuhan, tanpa terkecuali, biarlah kami terus diperbaiki. Lawat kami Tuhan dengan kasih-Mu, karena kami butuh lawatan Engkau. Engkau melihat jauh dalam hati kami, Engkau melihat apa yang kami perlukan, dan Engkau mau melakukan hal-hal yang membuat kami boleh terpesona, melihat karya-Mu yang Engkau kerjakan secara luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, siapapun kami yang mengalami perjumpaan dengan Engkau, dan kami semakin mengasihi Engkau, semakin takut akan Engkau, sehingga kami juga menjadi umat-Mu yang semakin setia di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, urapan-Mu tetap ada dalam setiap pelayan-pelayan yang sudah dipercayakan untuk melayani, yang sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa. Kami semua dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus untuk memuji-muji dan menisbahkan nama-Mu, dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Kita tetap berdiri saudara, kita memuliakan Tuhan. Ada haleluya? Puji Tuhan. Ada haleluya saudara? Puji Siap Tuhan. memuji Tuhan? Amin. Kita mau angkat hati kita, kita angkat tangan kita. Mari memuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik yang di rumah, mari kita memuji Tuhan. Siapkan. Haleluya. Mari memuji nama Tuhan Yesus, karena Dia baik dan peliharaku. Mari memuji Dia sang penebus, kita senangkan. Mari memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari memuji nama Tuhan Yesus, karena Dia baik dan peliharaku. Mari memuji Dia sang penebus, kita senangkan. Angkatlah tanganmu. Angkatlah tanganmu, angkatlah wajahmu, belenggu dosa tak dihapuskannya. Mari memuji Dia Immanuel, kita senangkan. Mari memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari memuji nama Tuhan Yesus, karena Dia baik dan peliharaku. Mari memuji Dia sang penebus, kita senangkan. Angkatlah tanganmu. Angkatlah tanganmu, angkatlah wajahmu, belenggu dosa tak dihapuskannya. Mari memuji Dia Immanuel, kita Angkatlah senangkan. tanganmu. Amin. Haleluya. Angkatlah tanganmu, angkatlah wajahmu, belenggu dosa tak dihapuskannya. Mari memuji Dia Immanuel, kita senangkan hati. Kita senangkan hatinya. Kita senangkan hatinya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bentar lagi kita akan merayakan ya Prapaskah, baik Paskah yang ada. Begitu luar biasa kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Bahkan setiap waktu Allah itu baik
Tiap waktu kita naikkan pujian Allah baik tiap waktu. Haleluya. Allah baik tiap waktu, Dia berikan lagu di hatiku. Allah baik tiap waktu, di dalam terang terbit terangnya. Allah baik tiap waktu. Allah baik tiap waktu. Amin. Allah baik tiap waktu, Dia berikan lagu di hatiku. Allah baik tiap waktu, di dalam gelap terbit terangnya. Allah baik tiap Bila kau berjalan, Bila kau berjalan dalam bayang-bayang maut, janganlah kau takut, Dia akan menuntunmu. Di tangannya kau aman, Dia tak akan meninggalkan. Allah baik. Allah baik tiap waktu, Dia berikan lagu di hatiku. Allah baik tiap waktu, di dalam gelap terbit terangnya. Allah baik tiap waktu. bila kau berjalan, haleluya. Bila kau berjalan dalam bayang-bayang maut, janganlah kau takut, Dia akan menuntunmu. Di tangannya kau aman, Dia tak akan meninggalkanmu. Allah baik tiap waktu, Dia berikan lagu di hatiku. Allah baik tiap waktu, di dalam gelap terbit terangnya. Allah baik tiap waktu. Allah baik tiap Allah baik. Allah baik tiap waktu. Haleluya. Bahkan kebaikan Allah itu tidak bisa kita balas. Terlebih penebusan kita dari dosa yang sudah Dia selamatkan kita. Saya rindu kita bersuka cita, bukan lagi kita menangis karena kita memperingati Paskah, tapi kita bersyukur, bersuka cita kalau pengorbanan Tuhan itu luar biasa buat keselamatan kita. Amin. Saya rindu kita berdiri semuanya, kita mau bersuka cita di dalam memuji Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Amin. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Haleluya. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu. Amin. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kalau kami melihat dari depannya, ini lagu itu kan enak untuk kita joget. Gak apa-apa kita menari buat Tuhan. Amin. Jangan malu-malu, jangan lihat kiri kanan ya. Tetapi kita mau nikmati sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Saudara bisa menari. Haleluya. Yang orang Batak boleh begini ya. Norter boleh silakan. Amin. Haleluya. Bebas gerakannya, gak apa-apa.
Sungguhlah hidupku telah ditebus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Haleluya. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Yesus kekasih Tuhan. jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbit matahari, Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus sayang kekasih. disayang. Amin. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Haleluya. Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Sungguhlah Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Haleluya. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Saat yang indah. Betapa luar biasa kalau kita bersama Tuhan. Di tengah gelombang kehidupan apapun, kita bersyukur, belajar bersyukur. Kita izinkan rohnya bekerja. Bahkan sebentar menikmati yang terindah firman Tuhan. Jadi kekuatan kita. Kita mau buka hati kita. Kita mau buka kehidupan kita. Biar nyata kuasanya dalam hidup kita. Haleluya. Kuasa mau nyata. Amin. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolongan. Kaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat
kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Pertolonganmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganlah sumberku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mengarah dan perisai di hidup. Engkau sumber kekuatan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mengarah dan perisai di hidup. Kau menara dan perisai. Kau menara dan perisai di hidupku. Sungguh Tuhan, Kau menara dan perisai bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang baik, kalau pada saat ini kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Ini semua suatu anugerah bagi kami Tuhan, anugerah yang luar biasa Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul kembali bersama saudara-saudara seiman kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, kami beribadah membawa hati yang terbaik Tuhan kepadamu ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing Tuhan yang mereka beribadah melalui media yang ada Tuhan. Engkau tetap memberkati semua anak-anak-Mu ya Bapak. Walaupun kami berbeda tempat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, hati kami tetap disatukan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Engkaulah penolong bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, saat ini kami rindu Tuhan, membawa setiap kerinduan hati kami, membawa setiap jiwa-jiwa yang benar-benar rindu akan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati semua anak-anak Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Ya Bapak, kami percaya di dalam nama Tuhan, semua ada kekuatan baru Tuhan, dan kami nanti sebentar akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu boleh menjadi penopang dalam kehidupan kami Tuhan. Kami semua boleh dikuatkan di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan semua kebenaran firman kepada kami Tuhan, dan firman yang nanti telah disampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan baru, sukacita baru buat kami semua yang mendengarkan ya Bapak. Tuhan, Engkau berkati juga sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan, berkati setiap tangan-tangan kami Tuhan yang terulur untuk korban pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap usaha pekerjaan dari anak-anak-Mu yang ada Tuhan, baik apapun mata pencaharian mereka Tuhan, maupun mereka yang sedang menempuh pendidikan mereka Tuhan, Engkau yang memberkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berserah dan berseru kepada-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku, kita akan jalankan persembahan pertama. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan
siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah, haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti sekali lagi berbahagia. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Ujian sampai di sini, saya kembalikan kepada Bapak Pemaham. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, yang di rumah pun, yang di atas, ya, kita bersyukur. Kita dalam pekan-pekan ini, ya memang sedang persiapan pra-Paskah, ya. Jadi kalau nanti ada perubahan-perubahan tuh jangan kaget, udah biasa. Memang ada sesuatu yang spesial. Dalam tiap doa saya bilang jangan merayakan hari Tuhan itu seremonial, ya. Biasa saja, akhirnya nggak dapat satu perubahan, ya. Tiap perayaan itu kita harus menikmati perubahan. Kalau bahasa sana itu transfer, kita biasa aja. Doa, nggak ada penyangkalan. Apa bedanya kita merayakan ibadah yang kosong? Kita tidak mau yang kosong, makanya selalu, ya, dan saya pun tekad begitu. Selalu kita utamakan Tuhan, baru rayakan. Jangan terbalik, ya. Dan rayakan Tuhan belakangan, nggak boleh. Dia harus terutama. Berkata itu akan lebih meningkat lagi. Pos iman kita terus semakin, ya, luar biasa. Memang ini bukan pekerjaan biasa, pekerjaan rohani, ya. Ini dipatahkan. Dan kalau pengen iblis dipatahkan kuasanya, umat Tuhan harus berdoa. Umat Tuhan harus bergumul. Paskah menjadi luar biasa. Ya, jadi saya masa bodoh orang mau ngomong apa, gini-gini enggak. Saya pokoknya harus Tuhan nomor satu. Ya, kita ngumpul-ngumpulin itu pun persembahan nggak ada artinya kalau dia tidak diutamakan. Kita sudah masuk poin
Yesus di kayu salib, ya, dalam ucapannya sudah 4, ya. 4 kali kita dengar ucapan dia dengan kesengsaraan di jemur, ya, di matahari terik. Sekarang kan apalagi panas sangat, ya, terik. Kita dibakar di matahari udah nggak tahan, apalagi udah disiksa, udah berdarah-darah, udah habis demi kita. Ya, ingatkan lagi bagaimana Yesus sudah katakan, ya, Tuhan menolong saudara dan saya karena kasih-Nya, ya. Dia selalu sifatnya memberi, memberkati. Bapa, ampuni mereka. Ingat. Lalu apalagi saudaraku? Hari ini juga kamu bersama aku di Fir. Lalu dia berkata, ibu, ini anak. Yohanes, kasih tempat buat ibu ini. Sudah tidak ada yang merawat. Dalam penderitaannya saja, dia peduli. Ya, kita kayaknya nggak mungkin, ya. Biasa. Lalu kita belajar lagi bagaimana Yesus berkata, ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Jadi satu di sini bagaimana kealahan dari Yesus itu, ya, tidak dinikmati lagi. Bapa di surga tidak bisa memandang anaknya karena dijadikan dosa. Begitu dijadikan dosa terjadi kegelapan yang luar biasa. Dari jam 12, ya, begitu Bapak berseru anaknya melihat Yesus disengsarakan. Yesus jadi dosa, ya, dalam pelajaran yang saya terima. Yesus, ya, dijadikan begitu rupa. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa di surga lihat, tak sanggup. Kenapa? Allah tidak bisa melihat dosa. Allah tidak pernah berbuat, sebabnya kita bersyukur. Dia yang sudah tanggung kita. Dia yang sudah tanggung saudara dan saya. Amin. Kita jadi luar biasa. Jadi begitu menoleh, gelap. Jam 12. Serem keadaannya. Dia berteriak dengan suara histeris. Allahku! Ya, bukan teriak biasa. Nah, bahasa Inggris itu tangisan, teriak yang begitu histeris. Ya, kita bisa buka itu dalam salinan Injil version, ya, saya lirik. Nangis. Bukan nangis saya bilang kemarin itu karena dia cengeng, tidak. Karena begitulah kejamnya dosa. Saya bilang, kejamnya dosa. Sangat luar biasa. Dosa itu nggak main-main. Saya dulu bilang sama di kota manapun, di pria, di mana saja, kayak diperdayakan, kadang di pelayan di luar, ingat dosa itu kejam, luar biasa. Nularnya lebih cepat dari COVID, ya. Sebab dia berbahaya, menyangkut kehidupan sekarang dan yang akan. Kata kalau COVID sebatas di dunia, habis. Kau percaya selamat, selamanya senang. Tapi ini menyangkut hukuman, ya, penderitaan selama-lama. Jadi sangat berat. Yesus tanggung itu. Kita akan masuk yang kelima. Sama-sama saudara akan baca. Saya ingatkan kita ibadah spesial nanti memperingati prapaskah kematian Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari Jumat, ya. Makanya sebelumnya saya tarik Rabu, Kamis, ada kegiatan ibadah dulu sementara dengan fokus doa latihan supaya semua ambil bagian, ya. Jadi ntar diumumkan, ya, untuk hari yang akan berjalan. Semua tampilkan yang terbaik buat Tuhan saudara yang sudah segalanya buat kita. Mari kita akan masuk perkataan Yesus yang kelima, ya. Kita akan membuka dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 28. Yohanes pasal 19 ayatnya yang kita akan baca ayat yang ke-28. Yang sudah boleh baca di Alkitabnya, medsosnya atau di
yang tersedia. Mari kita baca bersama-sama, yang di sini, yang di rumah, yang di atas ya. 2, 3. Setelah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, dan genaplah apa yang tulis dalam kitab suci. Aku haus. Teriakan Yesus yang kelima apa? Aku haus. Sama-sama sekali lagi. Kita bicara umum dulu ya. Kita bisa bayangkan posisi Yesus di salib. Kalau menurut pelajaran saya terima, berkurangnya itu cairan, apalagi darah ya, mengakibatkan orang bisa ya berteriak haus. Ya. Biasa saja kita haus, kepanasan ya, atau perjalanan yang cukup panjang, makan energi yang lama, pasti haus. Ya, pasti. Jangan-jangan kita juga lagi haus nih. Haus. Tenggorokannya udah kering. Ya. Kita kan 80% katanya ya itu air. Ya. Makanya kalau saudara di kayak dendeng palingnya berapa kilo. Begitu banyaknya kita cairan. Ini sudah bisa-bisa. Ya. Terus dalam salinan pengertian dalam batasan ya dalam bahasa Inggrisnya ditulis I thirst ya, I thirst, T H I R S T ya, T H I R S T, I thirst. Saya nggak apa-apa, canggih aja. I thirst, oke? 2, 3. Nah, salah. Itu dalam kalimat itu ada kata bendanya, ada kata kerjanya. Jika aku haus dalam kata kerjanya itu artinya apa? Ingin sekali. Pengen sekali. Ingin sekali. Ya, dalam kata kerja yang kedua, haus. Ya. Lalu kata kerja yang ketiga, mendendam. Jadi rasa haus ini seperti apa? Kalau mendendam gimana? Bara ya. Mendendam dalam kata kerja. Lalu dalam kata benda atau nomina, ya KB kata benda, pengertian dari haus ini adalah dahaga. Umum ya. Dahaga itu bahasa lama. Haus, dahaga sama. Dahaga. Apalagi? Rasa rindu. Itu makna daripada kata bendanya. Rasa apa? Kalau ada rasa rindu anak orang tua anak ya, rasanya suka namun anakku pulang ya, untuk apa mama pulang atau bapak pulang, dibayangin terus, harapkan terus. Itu makna dari kata haus dari terjemahan ya salinan batasan Inggris. Kemudian pengertian yang ketiga adalah dari kata berdasar kata itu keharusan. Apa suku? Harus tuh mau nggak mau. Ya. Mau nggak mau harus begitu. Cari sendiri harus apa? Harus makan, harus tidur, ya. Harus apa lagi? Ya, harus apa? Cari sendiri dah. Pokoknya namanya harus tuh nggak mesti enggak. Cukup, jadi harus cukup ya, harus kalau enggak sakit. Tentu Yesus secara umum ya, saya bilang secara umum sama manusia biasa sudah kehabisan cairan. Kita nggak kehabisan pun, apalagi orang kepala guru ya. Yang dicari bukan emas berlian, yang dicari bukan mobil bagus, tapi cari oase mata air, sumber mata air. Aduh, nampaknya pada ketemu air gimana? Ya ini kita ya udah haus nih sebenarnya. Ya, tenggorokan kalau ngomongkan bagi juga sedikit keluar ya. Haus. Nah, kita mempelajari sekarang pendalamannya
apakah benar Yesus itu haus secara umum? Ya. Secara pemikiran kan, wah Yesus haus. Benar kalau diselidiki lebih dalam, tidak seperti yang alamiah tidak. Walaupun saya pun heran, sudah sewajarnya Yesus kau haus karena engkau menderita, karena sudah banyak cairan keluar, darah, air keluar, udah ambil kering aja. Tapi kan Yesus bukan apa? Bukan haus biasa. Kita nggak mampu lah, saya bilang ya, kita jujur ya. Sebab penderitaan Yesus, penderitaan supranatural. Apa supranatural? Yang tidak bisa dikerjakan oleh pribadi-pribadi kayak kita. Makanya saya bilang, bersyukurlah. 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 Dia mau kerjakan. Demi siapa? Saudara. Ya, mari kita lihat sekarang ya. Saudaraku, dalam khotbah prakata yang saya ucapkan yang pertama adalah ini adalah luapan perasaan Yesus yang dalam. Saya ulang. Luapan perasaan Yesus yang dia bilang apa? Aku haus. Saya yakin ngomongnya enggak haus enggak ya? Nah, kalau haus benar gimana tadi? Mendalam. Kalau haus benar gimana? Aku ada yang sakit, ada di rumahnya, ya mungkin pasamu sakit ya, udah lama nggak kasih air ya, pasti apa? Aku tamunya datang ya, oh haus, aku udah kuat, aku saya pernah sama ibu juga, emang nggak dengar soalnya mungkin sih bukan, aku, jadi benar-benar mendalam. Apalagi ini suara Tuhan ya didengar halayak banyak. Aku haus. Jadi ungkapan perasaan yang dalam yang saya lontarkan antara Bapa dan manusia. Dan kita akan perdalam sebentar makna aku haus. Nah, nanti saudara akan masuk ke poin sana juga. Ya, aku haus ini kita akan masuk di poinnya. Jadi jangan Yesus saja yang haus, kita pun minta. Haus yang mana? Ya, Yesus di sini sedang berdiri. Ya, Yesus sedang berdiri di pihak kita manusia yang sedang merasa haus. Jadi begini, perwakilan manusia dengan Allah. Halo? Perwakilan manusia dengan Allah diwakili oleh siapa? Nah itu maknanya sekarang mulai terbuka ya. Aku haus. Mewakili kita sebenarnya. Makanya dia bukan haus. Saya nih pengen minum beneran ya, boleh ya. Nah, ya. Nah, itu biasa. Padahal memang sangat perlu air, sudah habis-habis dia. Ya, Yesus berdiri pihak mereka yang merasa haus. Kita baca dulu Matius 5 ayat 6. Tolong baca. Saya minum ya. Matius 5 ayat 6. Ya, sama-sama kita baca yang di sini yang di rumah. 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan berarti apa? Yesus haus akan aku haus. Diterjemahkan aku haus kebenaran. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Pasal 3 Kejadian. Ya, saya ulang. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu mewakili manusia seluruh dunia. Kalau kita pakai bahasa bebas, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ya, manusia kehausan. Ya, kehausan apa? Yesus yang berdiri di pihak manusia ini haus. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia itu haus.
Kita baca dulu ya sebelum kita buka ya. Supaya tambah terbuka. Sekarang udah terbuka belum? Udah ya, dikit. Ntar ada banyak. Kita buka dulu ke Yohanes pasal 7. Tadi kan pasal 19 kita lebih maju ya. Belum masa salib ya. Pasal 7 ayat 37 coba. Yuk kita baca lagi. 7 bukan 3 Yohanes. Ini salah. Kuping saya apa? Mulut saya apa? Yang dengar. Yohanes 7 ayat 37. Ah, udah kedengeran kan? Oh, tadi samar-samar. Nah, kok jadi Yosua? Saya buka ya. Mungkin JJ-nya kurang makan. Maaf, JJ nggak kurang makan. Yohanes 7 ayat 30. Oke, bacakan. Bacakan. Pada hari terakhir, di mana puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan, nah, barang siapa apa? Haus, baiklah ia datang dan mau datang dan minum pada puncak perayaan. Saya lupa tadi kasih tahu, ada gambar itu Pak Samad, Sofi tolong tabernakel dari ruang halaman ruang guru bisa ditampilkan. Siapa yang cepat bantu saya sambil jalan ya. Begini, pada puncak perayaan, pada puncak perayaan itu berapa? Siapa haus, baiknya datang kepada dan ini agak bingung kalau saudara langsung nggak saya ungkapkan dulu ya. Bentar, saya belajar dulu ya. Luar biasa ini. Kok langsung ke sini? Kita malah langsung ke pasal yang panjang ya. Pasal berapa tadi? 19 ayat. Seperti itu. Kita mundur ke pasal 7 ayat 30. Ada apa nih? Pada puncak perayaan itu, Yesus datang ke Yerusalem pada usia, ayo kita hafal ya, guru Islam itu apa lagi? Pada usia berapa Yesus ke Yerusalem sama mamanya sama mamanya secara jasmani? 12 tahun. Perjalanan Nazaret. Ya. Perjalanan dari rumahnya sampai ke Yerusalem memakan waktu 3,5 sampai 4,5. Apa kira-kira? Hari. Di sini yang datang ibadah paling sejam ya. Ada 2 jam? 3 jam taruh? Ada? Tapi, nah baru jauh ya. Jaman ya. Ini lebih jauh Pak. 3,5 hari atau tuh mau kebaktian aja 3 atau 4. Wah, mewah banget ya. Bisa sering mampir ke warteg ya. Makanya bersyukurlah saudara bisa hadir ibadah, Ben. Yang di rumah, ben. Bersyukur bisa pakai Zoom, ya. Ini ibadahnya jauh sekali, 3 sampai 4 hari. Itu pun kalau nggak teler ya. 4 hari kan teler, begitu rindunya. Sebab begini, di perayaan Israel memang ada 7 macam perayaan ya. Kita ambil 3 besar. 3 besar, masa raya Paskah, masa raya Pentakosta, masa raya Pondok daun-daunan. Ini Yesus pada pasal 7 ayat 37 pada perayaan besar Pondok Daun. Yang keberapa tuh? Ke-7 atau ke-3 ya. Saya ulang. Masa raya yang 3 besar apa? Paskah, terus ya, paling Pentakosta, Pondok Daun. Ini pada puncaknya. Kata Imam Watu ketiga, dibaca sendiri ketiga dan seterusnya. Mereka harus merayakan, itu wajib. Makanya jauh pun dijugjug. Sebab ini memang sakral. Jadi kalau namanya sakral, pada pulang kampung. Ya, harus pulang. Karena memang sakral. Apalagi ya, saya pinjam mungkin yang rekan kita ya, yang agama Katolik. Kan ada apa namanya, ya dari TV teman ponakannya Meci ya,
ada pengakuan dosa. Wah, enak ya setahun sekali berbuat dosa lah. Saya udah berdosa. Saudara doain. Setahun sekali. Amin. Puji Tuhan. Ya udah, itu urusan masing-masing ya. Dia ada 2 pengampunan. Ya, tiap gereja beda-beda ya, masing-masing. Kalau kita lebih enaknya apa? Langsung sama Tuhan Yesus. Oh nggak amin? Amin. Nggak usah pakai ke saya. Saya Bapak Paulus. Oh, saya tadi nyolong ayam. Tapi ya, nggak usah. Kita langsung sama makanya berkemurahan. Urusan masing-masing. Nanti ngomongin gitu ya. Kita nggak ngomongin. Cuma cara orang kan nggak sama. Organisasi gereja punya aturan tersendiri ya. Intinya begitu. Yesus pada puncak perayaan. Gambarnya udah belum? Kalau udah belum nggak apa-apa lah. Katakanlah ada gambarnya ya. Saya pakai dialog sedikit ya. Belum? Bisa gambarnya pasang? Belum keluar. Katakan. Kita ngapalin ya di otak kita nih. Dalam ibadah zaman dulu ada yang namanya ruang Maha Kudus paling ujung, ruang kudus dan halaman. Itu gerejanya zaman dulu yang katakan. Halaman, ruang kudus, ruang maha. Pada puncak perayaan itu, 7 hari mereka mengadakan pembakaran ya. Hari 1, hari 2, hari 3 dan 7. Hari ke-8-nya akan diadakan namanya puncak perayaan itu hari Grafirat besar. Hari apa? Grafirat besar apa? Hari penebusan, hari pengampunan total. Ulang, puji Tuhan, dosaku sudah diampuni. Saya nggak mau pada puncak perayaan, tapi 7 hari, ini hari ke-8-nya. Itu hari pertama lagi ya. Pesta pembakaran, hari pertama korban bakaran, 2 korban pembakaran, 3 pembakaran, terus 7. Ini yang dinanti-nan. Sekali setahun. Imam besar masuk ke ruang. Wah, gambar. Katakanlah ada gambar ya. Ruang maha. Yang rohani mendalam itu bagus sekali. Yang kurang mendalam lebih bagus lagi. Sama aja ya. Oke. Di situ imam besar mau mengorbankan apa? Darah dom di ruang apa? Baru nanti terhapuskan. Pulang pun enak. Mau di puncak perayaan. Imam besar berjalan ke ruang Maha Kudus, tapi baca lagi. Apa? Ikut kan? Ikut kan? Ikut kan? Bilang apa? Imam belum melakukan, hampir masuk nih ke ruang Maha Kudus. Apa bilangnya? Ayo sama-sama, barang siapa? 2, 3. Kurang keras atuh. Yesusnya keras. 2, 3. Lemas amat. Barang siapa haus, dia berdiri kan? Baiklah ia datang kepadaku dan imam besarnya mau masuk kaget. Berhenti, ada apa ini? Halayak orang Israel saat itu banyak sekali ya. Sekeliling di bait Allah itu kan banyak ya, di ruang Maha Kudus itu banyak umat yang menantikan lawatan Tuhan, pengampunan Tuhan lewat imam besar. Kaget, ini ada apa? Nah, terima kasih. Ya, oke. Nah, di tempat ini paling sana tuh, paling ujung halaman, ruang kudus yang ini, ruang maha. Itulah darah korban anak domba yang dibawa. Sebelum masuk ke sini, Yesus kan sedang mengikuti ritual. Sebab dia mengikuti zaman Taurat kan, dia masih zaman Taurat ya. Zaman korban kan. Apa yang terjadi? Yesus bersuara, barang siapa haus, apa? Baiklah ia minum dan datang dan minum dia. Baca. Kaget ini, semua kaget. Imam besarnya kaget, ada apa ini? Ini menubuatkan semua yang hadir, engkau perlu aku, bukan korban lagi, dom. Dan pernubuatan tentang barang siapa haus, minum, bicara apa? Pernubuatan roh
Kudus akan dicu. Luar biasa. Sayang waktu sempit, saya nggak akan banyak di situ. Ya, yang penting sini apa? Apa? Haus. Barang siapa? Jadi bukan ini lagi. Tiap tahun jalan 3-4 hari. Ya, tiap tahun jalan 3-4 hari ke Yerusalem. Bahwa ini sekarang ini hanya sudah simbol ya, sudah lambang. Intinya sekarang apa? Yesus memang imam besar di atas segala imam besar. Ya, mudah-mudahan mengerti. Di pelan-pelan saya ulas lagi. Intinya begini. Kalimat barang siapa haus diucapkan Yesus jauh-jauh sebelum Yesus bisa. Berarti mereka ritual belaka, seremonial belaka. Inti pertobatan hanya melakukan aja ibadah-ibadah, maling, gimana? Ya. Tuhan mah Tuhan, hantu mah hantu. Tuhan mah Tuhan, dukun mah. Nah, itu seremonial belaka. Kok bayar kok? Kok bayar kata dia? Jangan dulu ada pastor dibayar buat minta ampun dosa. Gak ada bayar. Tidak ada bayar. Bayar dengan hidupmu. Amin. Kata Roma 12. Ya, mungkin saya keluar sedikit supaya ngerti. Jadi di sini imam besar kaget. Halayak itu tiba-tiba Yesus ngomong apa tadi? Barang siapa? Haus datang pada minum. Kaget. Jadi nggak jadi itu imam besar ke ruang Maha Kudusnya. Sebab Yesus mau menunjukkan air hidup yang sesungguhnya tidak ada di lain tempat, hanya di dalam Yesus. Yang setuju katakan amin. Baru mereka ngerti. Mereka tak tahunya Yesus anak Yusuf, anak tukang kayu, dia nggak tahu di dalam Yesus 100% manusia memang, tapi juga 100% Allah. Saya sering berulang-ulang mengingatkan dan mengingatkan saudara, mengapa harus jadi manusia? Sebab tanpa jadi manusia, Yesus tidak bisa dikorbankan. Roh tidak bisa mati. Roh tidak bisa dikeluarkan darah. Kayak angin. Makanya dia jadi manusia. Untuk apa? Pengorbanan. Ada darah yang dikeluarkan. Sebab Allah begitu lihat darah anak domba waktu di perjanjian lama, dia langsung respon. Apalagi melihat darah anak. Tanpa darah Yesus tidak ada pengampunan. Saya ulang, tanpa darah Yesus tidak ada pengampunan. Hebat apapun dia, nabi, tidak ada rasul, korbankan darahnya, saya tidak ada apa-apanya. Kalau belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru, ini pegang baik, ini pelajaran besar. Ya. Nah, kita lihat sekarang perlahan-lahan, sudah ngerti ya sekarang. Jadi dalam Yohanes 7 ayat 37, Yesus berseru pada puncak hari raya Penokohan itu, ya, sudah menunjukkan dirinya. Orang-orang pada kaget, kok 12 tahun ngomong begitu dari mana? Kalau bukan dari Allah, tidak mungkin. Tapi salah alasan diri. Ya, maka kita bahwa manusia itu sejak jatuh dalam dosa, mereka itu manusia itu ya haus. Saya ulang, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia apa? Haus. Haus apa? Haus akan kebenaran. Yuk, hafalin. Haus akan. Lalu haus apa lagi? Haus akan kepuasan. Haus akan apa? Dari ibadah kalau nggak puas, nggak betah ibadah lagi. Puas saya, menjama saya, puas kan? Manusia haus apa lagi? Kekudusan. Makanya kenapa orang semedi ya, orang mati geni, puasa 40 hari malam mungkin ya, pengen apa? Suci. Mati geni itu air. Ini hukum, makanya bonteng sama ini dukun yang cerita. Dukun sama tempe tawar. Kumpul, mau masuk ke sungai. Makanya tempe sama bonteng. Bersakti. Nanti kakinya dan waktu ke atas diketip pohon. Jadi apa? Intinya. Nanti bisa terbang katanya. Wah, Batman bilang ya. Tidak hilang. So kita bukan ngilangin duit bisa ya. Tapi kan pada sinting nih orang-orang pikir
Sekarang sih udah nggak pada ada, aku udah nggak tahan dia bilang. Aku udah cium-cium, waduh, mau Kentucky nggak jadi dah puasanya. Jadi mereka betul-betul mau menghukum dirinya supaya suci. Makanya manusia haus akan beku, dusan, haus akan apa lagi? Manusia haus akan kedamaian. Cari sama saudara di mana-mana. Manusia haus akan orang maaf katanya, orang beradakah, orang nggak beradakah, orang tinggi pangkat atau orang rendah. Cari kedamaian. Tolong tanya, paling enak itu apa? Hidup utama damai. Oh punya ini, punya itu, nggak damai rasanya, nggak berarti. Manusia haus akan apa lagi? Manusia haus akan keselamatan. Akan apa, Saku? Maka yang cari-cari ya, puasa, dan kemis, puasa, apalah begitu ya. Pokoknya bergumul supaya saya selamat. Usaha sendiri manusia tidak akan pernah bisa menyelam. Kalau bisa mah kita nggak usah gereja ya. Ya kita ngumpul-ngumpul lah. Yuk. Nanti kita potong bebek angsa. Iya dong, habis enak. Bisa ngumpul-ngumpul, dibuka bersama. Gak bisa. Kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya, saya ulang. Kalau Tuhan tidak menyatakan di Allah yang Tuhan. Bersenang begitu. Allah yang mau cari Tuhan sampai kapan? Tuhan nggak bisa ditemui, kita ini sudah jatuh dalam. Kita bilang apa? Roma 3:10, tidak ada seorang pun yang benar. Roma 3, Roma 6, semua orang sudah jatuh dalam dosa. Sudah, manusia haus kedamaian, manusia haus keselamatan, manusia haus sejahtera. Amin. Udah sejahtera ya. Cukup aja saja ya. Ada aja. Pak Tamun ngeluh, Bu Tamun ngeluh, Angel ngeluh, Frankie ngeluh, semua ngeluh. Manusia butuh apa? Sejahtera. Nah, itu nggak bicara kaya loh, belum itu orang kaya sejahtera. Oh ya, ada begitu. Ada begitu. Kalau makan ada ya, sejahtera. Ya. Orang kaya belum tentu juga sejahtera kan? Apalagi kita haus apa lagi? Kita haus pengampunan. Amin. Hidup kita akan terjaga dosa, berhutang dosa. Pengampunan dan haus-haus lainnya. Haus-haus lainnya. Apa itu haus-haus lainnya? Yohanes 4 ayat 4 lagi. Tolong bacakan. Yohanes 4 ayat 14 ayat 15. Yohanes 4 ayat 14 ayat 15. Tolong bacakan. 2, 3. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Baliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang lagi. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus. Dan dia usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Pandangan Yesus dengan perempuan ini memang berbeda. Saya ulang, ini kisahnya saya yakin udah pada hafal ya. Perempuan Samaria yang haus bawa air, jam berapa katanya ngisi airnya? Pergi Yakub itu sumur Yakub. Jam berapa? 12 siang. Ada sini ibu-ibu ngisi air jam 12 siang? Ada? Di rumah om. Zaman lalu nggak seperti itu. Harus keluar. Jam berapa? Tengah hari. Umumnya jam tengah hari mah orang kemana? Makan, terus istirahat ya. Ini perempuannya apa? Ke sumur Yakub. Ya. Ngambil apa? Air. Satu sisi sih wajar, biasa ya. Ada Yesus kan? Yesus dalam pelayanan capek. Kalau Yesus capek ada ya. Kalau Yesus sakit nggak ada. Ya capek itu umum, itu manusia. Tapi kalau sakit nggak ada, Yesus itu luar biasa. Ya ke situ datang perempuan ini. Mungkin bilang ini ya, perempuan Samaria ya. Perempuan Samaria itu gini, istilahnya Yahudi yang di luar begitu. Jadi kayak peranakan ya. Dari orang Batak, Jawa Barat, lalu lahir anak di sini, di peranakan ya. Di
menikah dengan orang sini misalnya itu peranakan. Tetap Batak ya Batak ya. Ya saya juga sama. Peranakan Tionghoa, kalau yang diakui sih, tahu ya. Di Indonesia begitu, saya peranakan gitu. Ya. Nah, Samaria ini dengan Yahudi gak akur. Ya. Makanya perempuan ini wajar juga datangnya ambil air jam 12 ke perigi Yakub untuk aman. Pokoknya ada masalah ya, kita tahu ya. Perempuan Samaria punya masalah. Supaya nggak ketahuan, datanglah pada jam rehe. Kalau kita yang datang pengen rehe aja. Jangan pengen rehe atau ibadah biar ngumpul semua, men. Rehe ketahuan, yang ketahuan. Ibadah terbuka kita, saling mendoakan, saling memberkati ya. Dia pengen sepi, ayam-ayam aja. Mungkin saya nggak tahu berapa tahun dia lakukan itu. Jam 12 keluar ngambil air ya. Itu tiap hari. Dia datang ke saat itu berjumpa dengan perempuan Samaria ini. Hai perempuan, berilah aku mie. Nah, itu saus. Pelayanan wajar ya, itu saus. Tapi Yesus rupanya bukan haus biasa. Halo? Yesus bukan haus di. Ini perempuan ini perlu air. Bukan air yang dari sumur ini. Tapi sumur bicara Yesus sebagai bir. Nah itu sebenarnya. Cuma dia nggak tahu aja. Wah, kamu kan orang asing. Kamu minta mas saya. Kamu nggak tahu sih. Kalau kamu tahu siapa yang ngomong, kamu bisa punya air hidup itu. Wah, boleh juga nih. Masa punya air hidup? Saya nggak usah kesini lagi. Pikirannya dia masih jasmani. Padahal Yesus ngomong bicara rohani. Makanya kita cukup harus berohani ya. Supaya ngerti perkara-perkara yang sedang COVID. Tanda air sama. Nggak usah kaget. Kalau nggak ada tanda zaman, kita santai aja ibadah. Ya, mulai berdoa aja. Dua-dua puasa enggak. Tanda-tanda sama nih. Tuhan ingetin kita. Jangan kamu lupa Tuhan. Jangan kamu lupa. Saya bilang ada COVID bagus juga. Oh, kenapa? Pada ke gereja. Oh, puji Tuhan. Kalau dicempeak pada ke mall. Dia semakin ingat Tuhan. Sebab satu saat manusia akan datang perhukuman bagi yang nggak percaya. Iya, saya senang. Om, ini teman saya Bapak David dari Lampung ya. Kita begitu. Dia pada ibadah. Sadar sekarang. Mungkin diharapkan ya di Tuhan kalau yang belum sadar hanya berdoa Bapak ampunilah mereka gitu ya, amin ya, ampuni aja jangan dimarahin. Nah Yesus bilang kamu nggak tahu siapa yang ngomong, kalau kamu tahu siapa yang ngomong kamu minta air itu. Dia bilang Tuhan berikan air itu, aku mau panggil suamimu. Tuhan saya nggak punya. Benar jujur. Ya. Ini sekarang udah 6. Apa maksudnya? Kamu jujur. Untuk ketemu laki yang ketiga, yang ketujuh. Siapa? Yesus. Yesus nggak permalukan. Juga. Wah, kamu ambil lembar batu, bersinar kamu. Enggak. Yesus tidak menghukum. Yesus mengubah, memperbaharui, mengubah. Iya. Supaya bertobat ya. Akhirnya perempuan ini dapat air hidup. Perempuan ini dapat air hidup. Dapat air hidup. Dia bilang, iya ini aku mau seperti ini, nggak menghukum. Dosa-dosaku pun sekarang nggak malu, aku ngomong orang sekampung. Ini Mesias yang ditunggu. Kita cerita dari dalamnya ada apa? Aliran air. Pun anak-anak itu ya pengen menciptakan keselamatan, pengen memberi, mendoakan, memberkati. Kenapa? Di dalam kita ada aliran air itu. Kau nggak masing-masingnya berdetik orang mah. Urusan lu enggak. Kau punya ada aliran air hidup. Selalu terbeban buat jiwa-jiwa. Saya ulang. Selalu terbeban buat jiwa-jiwa. Amin. Kan ada aliran air hidup. Kalau mama kita belum diselamatkan, anaknya rindu. Kalau anak kita belum diselamatkan, kita rindu. Ada kenapa? Ada aliran air. Ya.
Sarah aja terserah saudara. Yang penting di sini terbeban ada aliran air. Perempuan Samaria ini akhirnya diselamatkan. Yesus haus jiwa ini dan jiwa-jiwa selanjutnya. Amin. Setelah Yesus sebagai air hidup itu masuk ke perempuan Samaria, firman-Nya masuk ke dalam perempuan Samaria, maka mengalirlah keselamatan dari Tuhan pada perempuan ini. Perempuan ini pengen dia juga berikan buat yang lain. Pasti itu nggak mungkin nggak. Rindu. Ya, mau nggak mau bukan urusan saudara ya, saya bilang gitu. Urusan dia sama tuh. Yang penting ada kehidupan. Aku sudah selamat. Ya, Bu. Kita juga lihat bagian yang lain, ada kerinduan lain. Tadi haus Yesus apa? Jiwa. Sekarang kita pun di air Saman, ada yang cuek, ada yang gak cuek. Ingatin lagi nih, di air Saman kata Amos, coba baca. Ini ayat yang sering kita nikmati juga ya. Amos 8 ayat 11. Kita rindu ini juga. Amos, karena kecil agak jarang dibuka ya. Yang tebal-tebal Amsal, sering ya. Mazmur ya. Kalau Amos, mana ya Amos? Amos di mana Om? Nah, bukan sendiri. Ya. Nah, sudah dapat. Baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sekarang ada YouTube ya, medsos berbagai cara ya, izin harus dengar firman Tuhan, firman Tuhan. Nah, satu Vera ya, kemarin juga dia bilang, saya nggak ada turunan Kristen, sama dukun baik nolong orang, saya nggak ngurusin orang. Tiba-tiba jadi anak Tuhan juga dia bingung, berkat media dengar ya, jauh ya, kendaraan ada pelayanan perdukunan ya, Vera ini dengar penginjilan itu khotbah di RPK begitu ya, radio Kristennya, dengar ayat firman masuk. Dari banyak mendengar bisa mengubah kita. Halo? Dari banyak mendengar bisa mengubah. Saya bilang saya nggak ada turunan Kristen. Saya nggak mengganggu orang, saya menolong orang, saya dukun baik, ya. Tapi Tuhan mau punya luar biasa rencananya di dalam Vera ini. Maka bukunya judulnya gini, dari dukun menjadi pendeta, dari dukun menjadi ingat ya, jangan dibalik ya, dari pendeta menjadi itu neraka paling dalam ya, jangan, gak enak dengernya. Mantan pendeta jangan, mantan dukun bagus ya, jangan mantan mantan anak Tuhan jadi anak hantu, jangan mantan yang gitu-gitu apa yang jelek-jelek ya, jadi jangan ya, diulang. Nah, Ibu ini bilang saya ketemu air hidup itu, pelayanannya apa? Media aja. Kalau mau ada YouTube ada gambarnya ya, cuma dengar diubahkan. Jadi seperti perempuan dengar, maka gini ya, lihat tangan saya, dengar, lihat, dengar, bola seperti di jangan dengar, simpan di, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku supaya aku jangan berdosa. Ini dengar firman ya, yang datang nih ya, yang di sini, yang di rumah sama ya, jangan nggak dengar lupa lagi ya. Ya Bu Vera, terima keselamatan. Makanya pada air Saman ada kerinduan besar, kehausan akan apa katanya? Mendengar firman. Yang sudah haus nih pertahankan ya, jangan bocor nih rohaninya dengan masalah, dengan galak, dengan dendam, itu bocor tuh, dengan ngomongin orang, dengan dendam, bocor pertahanan rohaninya, bolong ya.
kita ingin pertahanan rohaninya kuat, amin. Ya, yang jelek-jelek jangan dideketin tuh, ya buang. Sebab itu mau ngebocorin rohani kita, ya dendam, marah, benci, fitnah, ya nyolong, itu nggak boleh, ya itu manusia lama, ya kita buang. Itu yang membocorkan rohani kita, ya. Tuhan katakan malam hari, siang hari ini apa? Aku pun Tuhan haus akan firman Tuhan. Aku haus akan firman. Aku haus akan firman. Itu yang seperti itu. Aku haus. Ini mewakili kita. Aku haus Tuhan firman-Mu. Yuk kita ngomong. Itu yang mulai ngantuk. Bila ngomong enggak? Aku firman. Ya, dari kebenaran, firman, ya, apa lagi? Nah, sekarang kita terbalik nih. Coba kita baca yang terbalik, yang nggak haus kayak Yesus, mewakili kita ya. Lukas 16 ayat 24 baca. Lukas 16 ayat 24. Lukas 16 ayat 24. Nah, sekarang ketemu nih. Ini orang yang gak haus nih. Itu saya buat dikasih air haus. Baca. 2, 3. Lalu Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam akhirat sana. Di akhirat sana orang hanya perlu apa? Hanya orang perlu apa? Usah pikir hari ini ya, nggak laku hari ini mah. Air apa? Air apa? Katakanlah digambarkan. Kan orang neraka itu poya-poya, senang-senang, gak ada ibadah, kurang mau covid, kamu mau ibadah ayat sama orang susah, kurang mau ibadah. Nah, harta orang ke surga orang, waduh, kita coba punya harta, sini, bawa ke Jogja, bawa ke Bali ya, bawa ke Kutak-Tutuk, bawa ke Bojong-Nyot, pesawat. Orang kaya, hanya hartanya itu, wah Tuhannya. Orang lah susah, kamu sengsara, salah sorangan sih, salah sendiri sih. Banyak udah, sampai makanan pun tak terhati. Ada remeh-remeh pun yang jatuh dimakan. Orang masih sain ya. Posisi enggak, saya yakin balalagur ya, masih balalagur ya. Masih. Ada orang miskin, kasih apem. Kasih apa borondong, kasih makan dah sedikit-sedikit, kesian kan ya, bagus udah ngais ya. Saya juga nggak tega lihat orang yang di tempat sampah ngais, maaf ya, udah kuning, bisa muntah ya gitu ya. Jadi makanya kasihlah daripada muntah, kasihlah nasi bungkus ya. Kesian. Nah, siang apa? Orang kayak ini masa bodoh. Padahal kata firman Tuhan, Lazarus ini masih saudaranya. Masih saudara aja begitu kejam ya. Ya udah pada mati. Yang mati yang kaya, yang miskin dulu. Nah, ayo jawab. Yang miskin dulu, yang kaya dulu yang mati. Wajar ya. Mungkin nggak ada obat ya, mati. Tapi orang kaya pun nggak lama mati. Walaupun dia di selang, lama matinya karena kekuatan obat. Pokoknya tetap mah. Nah, yang mumpuni pun, waduh ya, banyak sempit dah kalau orang kaya mah mati ya. Orang miskin, boro-boro kubur sorangan. Kasihan ya. Udah, kita sedih dah kalau gitu. Ya, intinya nggak diperhatiin. Jadi berbeda. Saya ulang ya, jangan sampai salah tafsir. Jangan miskin masuk surga, neraka masuk neraka. Orang kaya masuk? Enggak begitu. Ini salah.
saya jadi orang miskin semua. Enggak juga, ya. Berpada dengan apa yang ada. Nah intinya mereka pokoknya tidak kenal Tuhan, yang kayak ini ya, masa bodoh dengan hidup yang ada, hanya mempoya-poya, mau senang-senang. Akhirnya berbeda ya, begitu. Terus, Lazarus di pangkuan siapa katanya? Abraham, udah kekalan, udah pasti dia senang, pasti senang gitu. Begitu orang kaya pun meninggal, dia mah udah meninggal, dia turun terus dia mah, turun dia. Kalau Lazarus di bawah, di dunia ya, di akhirat, makanya kalau sudah di bawah posisimu, jangan marah, bersyukur, balik. Lalu dia bilang, kata baca tadi ya, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam. Betul ya, kalau meninggal di luar Tuhan di mana? Hukumnya neraka. Ini bukan kata saya, kata firman. Tidak butuh yang lain. Air. Sebab selagi di dunia dia tidak butuh air. Bicara apa? Firman. Oh ya. Kau usah dengar firman segala yang kamu susah aja. Gereja, woi. Sekarang baru rasa. Sudah sangat saya bilang begitu, sudah sangat itu adalah masih bisa datang ibadah di sini, di rumah, ya. Berarti kita dapat apa? Pasokan air. Sedangkan banyak orang yang tidak haus akan firman. Makanya tugas sekarang buat saudara juga. Kita bilang sama-sama, Tuhan, aku haus. Yuk kita bilang. Jiwa. Yuk sama-sama. Jiwa. Mau? Oh harus mau. Rugi kita ya. Orang banyak sekarang sedang haus. Teriak-teriak. Tapi tidak dapatkan. Makanya kita dapat kalimat Tuhan. Aku haus kebenaran. Ya, haus damai sejahtera, haus dan jiwa. Kau tidak haus seperti orang kaya ini. Ya, kayak nggak salah. Yang salah apa? Tidak beribadah sama Tuhan. Jadi sekalian ya, tidak beribadah sama. Sudah silakan. Nah, sudah diberkati ya, puji Tuhan. Kau lupakan Tuhan, Sang Pemberi segalanya. Sama saja kita nggak butuh air kehidupan. Siap-siap di neraka. Yang dicari air, firman. Dengar firman, mas selagi tidak ada tempat lain. Ya. Biar dibacain yang mati ya, dikubur deh. Mau dikubur dibacain dari kitab Kejadian sampai Wahyu, biar masuk surga. Wah, Kejadian 1 ayat 1 sampai 1. Habis Wahyu sekian, yang ada teler ya, capek. Nggak bisa. Selagi hidup perlu air hidup. Firman, kayak dia ya, kita mau nangis tapi Tuhan, banyak orang belum diselamatkan. Aku rindu, aku haus mereka. Karena saya suka kontak saudara ya, karena sekarang kan zaman kontak-kontakan ya. Mau bisa kunjungan, bisa pakai ini. Penginjilan nggak pernah berhenti. Berbagai cara kita dapatlah kontak. Kata siapa penginjilan berhenti? Bisa. Karena kan orang takut didatengin. Oh, si OTG. Oke. Media, dengar firman, terima firman, rasa haus dahaga kita terpenuhi. Tuhan berkati. Ada 3 hal yang disampaikan kesimpulan kita pada siang ini. Apa satu? Yang pertama, Yesus haus itu mewakili kita. Saya ulang, Yesus haus mewakili, bukan dia menderita semata, memang menderita sekali, tertahan ya. Tapi dalam pelajaran rohani, Yesus haus mewakili. Dan itu ya sekarang terbuka pikiran kita ya. Kemudian yang kedua, jenis-jenis haus mengacu kepada perkara rohani menuju kekekalan. Saya ulang, jenis-jenis haus tadi mengacu kepada apa? Perkara-perkara rohani yang mengacu kepada di hausnya Yesus pada kekekalan akhirnya.
pada kekekalan. Senang selama manfaat khotbah di yang meninggal sana ya, ada keluarga yang meninggal ditinggalkan mamanya. Paling senang itu kan kebahagiaan sejati. Ya luar biasa. Ya, kebahagiaan sejati diperlukan kita. Lalu yang ketiga, bahayanya kalau kita tidak haus karena penuh perkara-perkara duniawi. Saya ulang. Bahayanya apa? Tidak haus akan karena apa? Penuh perkara-perkara duniawi. Hampir enggak mau firman. Sibuk, buk. Apa? Larang sibuk. Boleh ya. Tapi kok melupakan Tuhan. Kok nggak haus firman. Jadi kita nanti tes di rumah ya. Di rumah tes masing-masing ya. Pagi-pagi ngaku ya. Ngaku ya, kalau nggak ngaku doraka. Pagi-pagi kita cari apa? Nih, bebel. Pir. Nah ya yang belum ampuni Tuhan, biar mereka haus. Saya belajar terus. Kalau belum baca ini, saya nggak sarapan. Nanti saya suka lupa. Lupa soalnya. Lupa. Siangan bangun ya kan, pernah kan kembali utama. Saya akan tetap belajar. Haus akan firman. Berbahagialah orang yang haus akan firman Tuhan. Dia akan dipuaskan. Kita ingin puas dalam hidup ini? Ya, kita tes ya di rumah ya. Nilainya siapa? Saudara sendiri. Bukan saya. Nilainya kita sendiri. Kalau saya nanti saudara nggak enak ya. Saya haus. Kita datang berdoa. Kita bangkit berdiri. Jiwaku haus akan. Yes, mari kita berdiri. Aku haus. Saudara pun katakan aku haus. Kebenaran, keselamatan, kedamaian jiwa-jiwa. Aku haus. Jiwaku haus. Jiwaku haus akan kasih. Kita haus kasih. Jiwaku rindu akan cintamu. Kita rindu cintanya Tuhan. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi. Kita renungkan pujian ini. Jiwaku haus, jiwa kita rindukan dia. Seperti Yesus dia haus. Pada menderitanya luar biasa, tapi bukan hal yang itu rupanya. Lebih dalam lagi dia haus buat perkara-perkara rohani, buat saudara dan saya dan orang-orang lain yang perlu keselamatannya. Iramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi. Katakan, oh Yesus, kekasih. Namamu kan ukir di hatiku, di hatiku. Hanya bagimu, Yesus, ku mau setia selamanya. Wanita, jiwa pria merenungkan. Jiwaku rindu Tuhan,
dan cintamu yang sudah teruji luar biasa. Sirami tanah hatiku ini yang kering, agar cintamu kembali bersemi. Jangan sampai kering Tuhan. Kita haus akan Dia, penolong kita. Oh, jiwaku haus. Pria, wanita merenungkan. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi. Dikatakan semua, kita katakan semua, katakan oh Yesus, kekasih hanyalah Kau. Namakan hatiku seumur hidupku, hanya bagi-Mu mau setia, Yesus. Hanyalah Kau, namamu kan ukir di hatiku. Seumur hidupku, Ku mau setia, setia. Katakan seumur hidupku, seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia. Ku mau setia. Deborah ke depan. Well, singer ke depan. Ku mau setia. Well, singer ke depan. Ku mau setia, setia. Pusara lagi ke depan. Sungguh luar biasa Allah yang ajaib. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang suci, Allah yang kudus. Engkau layak terima setiap pujian. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang sudah memberkati kami pada siang hari ini. Di mana kami ingatkan kembali bagaimana Engkau haus ya Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan-Mu yang luar biasa. Engkau pun haus akan setiap jiwa-jiwa yang ada. Terima kasih firman-Mu yang sudah kembali menguatkan kami. Biarlah itu juga menjadi bagian milik kehidupan kami sebagai umat-Mu yang ada. Memiliki rasa haus, yang haus terus menerus. Bukan hanya sementara saja ya Bapak. Terlebih haus akan firman Tuhan. Haus setiap jiwa-jiwa yang ada. Haus akan kebenaran yang daripada Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar tidak berlalu begitu saja. Tapi kami mau menjadi umat-umat yang akan menjadi pelaku akan firman Tuhan. Yang akan melakukan setiap firman yang sudah kami dengar. Supaya firman-Mu itu hidup bagi setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu, mampukan kami ya Tuhan. Dalam menjalani hari-hari yang penuh kesulitan. Tapi kami percaya ketika kami hidup di dalam firman Tuhan. Ada Yesus yang bersama dengan kami. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada siang hari ini. Urapan Allah, hikmat Allah dari setiap kebenaran firman Tuhan. Singkapkan terus dalam setiap kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Boleh menjadi berkat
bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini untuk mengabarkan kabar baik yang daripada Engkau, yang Tuhan Engkau pakai luar biasa hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, syukur bagi Engkau Allah yang ajaib, Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, oleh sebab itu sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau, kembali kami mau berkorban lewat persembahan yang kami akan bawa kepada Engkau. Berkati setiap tangan yang memberi, berkati rumah tangga mereka, setiap pergumulan mereka, bahkan yang tidak memberi, biarlah Engkau sama-sama memberkati kami semuanya, sehingga ada sukacita, damai sejahtera yang boleh kami rasakan dari tempat ini, sehingga kami boleh membawa pulang semua berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya doa kami, harapan kami, syukur kami kepada Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara, kita mau jalankan persembahan kedua. Kita naikkan pujian firman-Mu, ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi gelarku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, pencobaan menghadap, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi gelarku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hati rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu. Semua kita bangkitkan firman-Mu. Pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi gelarku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. maka amanlah jiwaku. Silakan duduk saudara, saya serahkan pada sekretaris.
Haleluya. Puji nama Tuhan, kita semakin lagi diberkati dengan kekuatan firman dan roh-Nya. Kembali saya akan menyampaikan untuk beberapa pengumuman dalam pekan minggu ini lewat jadwal ibadah yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara harap maklum karena memang ada perubahan dan pertambahan jadwal sehubungan kita merayakan Prapaskah dan Paskah. Jadi untuk hari Rabu ada doa puasa. Jadi tadinya yang hari Jumat dialihkan ke hari Rabu, jamnya tetap jam 4 sore melalui 2 jalur, yaitu online via Zoom yang di rumah, lalu melalui offline yang di tempat ini. Dan untuk hari Kamis ada latihan untuk grup rayon yang akan ditampilkan di hari Jumat pas ibadah Prapaskah. Jadi latihan grup rayon jam 6 sore. Dan ini masih hari Kamis untuk latihan musik dan WL untuk petugas untuk hari Jumat yaitu jam 7, masih hari Kamis. Dan untuk hari Jumat ada ibadah kematian Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus jam 10 pagi dan perjamuan Tuhan. Silakan petugasnya, mohon ditampilkan. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang melayani, silakan lihat di multimedia yang ada. Untuk pengumuman hari Sabtu dan Minggu diumumkan nanti hari Jumat selesai ibadah Jumat Agung. Puji nama Tuhan. Dan untuk buku Mansor bisa hubungi Bapak Ibu Saudara ke Ibu Sopi. Dan yang ulang tahun bulan ini mungkin berdiri di tempat karena sebelum doa berkat akan didoakan oleh Bapak Gembala. Puji nama Tuhan, tetap kita juga senantiasa punya hikmat dan kebijakan yang tetap terus dari Tuhan, tetap menyingkapi situasi dan keadaan yang saat ini. Dan satu lagi persembahan Paskah bisa Bapak Ibu Saudara sampaikan di kotak persembahan di depan. Puji nama Tuhan, pengumuman sampai di sini saya serahkan pada Bapak Kepala. Tuhan Yesus memberkati. Ini ada yang masih kurang jelas, Bapak. Buat jiwa-jiwa baru ada pesan dari Bu Gembala yang belum tahu jadwal ibadah, boleh lihat kalender. Ini ada kalender ya baru tahun 2021. Bagi yang baru katanya gratis. Wah, baru semua ya. Silakan, ada jadwal. Ya, nanti hubungi Bu Meci ya, untuk tahu jadwal GPD ya. Ya, emang ada perubahan sedikit. Kita ada yang bingung, nggak bingung lagi ya. Jadi kita Rabu, kita harus mengalah. Ada kegiatan yang memang jarang, yaitu Prapaskah kematian Tuhan, ya, kematian Yesus di hari Jumat. Nah, memang itu kalender merah. Jadi kantor-kantor libur, ya, kecuali yang swasta, kita libur sendiri aja ya. Sendiri. Jadi hari Jumat ibadahnya disertai perjamuan, enggak hari Minggu ya. Karena kita memperingati merayakan perjamuan Tuhan, diingatkan hari Jumat. Ya, hari Jumat bukan hari Minggu. Minggu itu paskanya. Dan itu pengumumannya nanti karena kebanyakan pengumuman saudara pulang teler lagi ya. Lupa semua. Jadi nanti hari Jumat aja saya kasih tahunya ya. Jadi saudara yang ingin persembahan silakan, dan kita akan dibagikan berkat-berkatnya hari Minggu ya. Malam Minggu, dan kita juga kebagian tentunya berkat-berkat dari saudara, mulai saudara kami yang manage ya. Dan hari Rabu ini sekali maklum kita doa puasanya dimajuin. Kenapa? Memang kita harus tetap doa itu barisan kita yang utama. Tanpa doa nggak ada perayaan. Sia-sia ya. Di rumah lakukan. Ini jam 4 ya. Kemudian Kamis saya kasih kosong untuk pria wanita karena fokus kita latihan, perdalam lagi, upgrade lagi, tampilkan yang terbaik. Yesusmu haus yang terbaik. Amin. Yang terbaik tampilkan. Umat Tuhan
Semua dilawat Tuhan yang menerima pelayanan saudara ya. Di grup Bayon, ya pelatihan lagi, mungkin kita latihan lagi. Masih ada pales ya, kelihatan ya. Dibagusin lagi. Yang pales-pales ya, bagus-bagus. Kemudian juga pemuda remaja, ada yang spesial saya lihat bagus ya. Untuk Paskahnya. Tapi semua bagus ya. Nggak ada yang jelek mah orang mati kan. Jadi sekali lagi itulah persiapan kita untuk menikmati Prapaskah dan Paskah. Sekali jangan seremonial, kita harus lebih dalam lagi tiap tahun memperingati, merayakan Paskah. Tuhan berkati. Buat yang baru saya ucapkan selamat datang. Buat yang di rumah, ya boleh kumpul di sini, ya. Setelah minggu atau Ture atau hari Jumat, saya bilang ke Bu Sofi di streamingnya dulu, ya. Untuk Jumat, kecuali hari Minggu gabung ada acara khusus soal Paskah bersama, ya. Kita di atas diatur luas ruangan kita masih kurang masalahnya, ya. Mari kita akhiri dengan doa berkat. Nyanyikan kor yang tadi rapnya saja. Oh Yesus, kekasih. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah namamu, namamu kan kuning di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia. Semua dikatakan, oh Yesus, kekasihku. Oh Yesus, kekasihku, Hanyalah Kau, hanyalah namamu kan kukir, namamu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia, setia, ku mau setia, ku mau setia, setia ku selamanya. mau setia, Ku mau setia, setia. Katakan selamanya. Muliakan Tuhan, haleluya. Engkau sudah segala-galanya buat kami Tuhan. Maka surga pun kau sudah siapkan. Tetap kita haus akan Dia. Haus banyak lain buat jiwa-jiwa. Terima kasih ya Bapak. Tanamkan terus firman-Mu. Baik kami yang di sini yang di rumah. Dengan agenda kami juga memperingati, merayakan hari yang luar biasa ini. Tidak mau biasa-biasa. Selalu ada perubahan-perubahan. Ada kekristenan yang hidup. Bukan kami liturgis biasa. Terima kasih ya Bapak. Berkati rumah tangga keluarga mereka. Berkati studi karir mereka. Baik jalur offline atau online. Tuhan yang memberkati. Baik jasmani dan rohani. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit dijamah. Tapi salah hidup. Ada jalan keluar. Karena Yesus penolong kami. Tuhan selamatkan bangsa-bangsa. Selamatkan bangsa Indonesia. Selamatkan kami semua. Dari penyakit, dari virus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus kuasai kami. Terpuji nama Tuhan. Mereka pulang. Tibakan dengan selamat. Damai sejahtera Kristus. Yang melampaui segala akal. Menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Arahkan hati kita pada Bapa di surga. Terima Tuhan. Terkasih Tuhan. Pulanglah Engkau. Dengan berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan dan Yesus Kristus. Persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sepanjang siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang berbahagia. Serukan. Oh Yesus, dalam jarak jauh. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sampai hari Jumat.